tahu seluk-beluk usaha lo. Oke. Kalau gitu, gimana kalau lo temuin gue sama bos lo? Biar gue yang ngejelasin sama dia. Gue yakin dia pasti akan tertarik. Benar? Oke deh, gue sign ya. Thank you. Sama-sama. Tapi terus sorry banget, gue harus nganterin barang-barang, disuruh bos gue. Oke, kalau gitu, gue juga jalan. Balik ke kantor. Waduh, rasanya kalau ke kantor enggak lah. Di sana yang... Sayang, kita kekurangan dana. Saya harap kamu mau bersabar dan mau membantu saya. Dimas sudah makan belum, sayang? Udah. Udah. Ini gambar apa? Ikan. Oh, ini siapa ikannya? Mama. Ini? Dimas. Oh, papanya mana? Di atas awan. Adikku, mumpung aku lagi di Jakarta. Mau ngapain? Mau minta bagian warisan? Aku kan tahu kalau adik kamu itu nggak suka sama kamu. Jadi ngapain juga kamu ketemu sama dia? Kalau emang nggak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Aku pergi dulu. Aldi, nanti malam kamu bisa makan malam sama aku. Kalau kamu udah lapar, kamu duluan aja. Tidak usah tungguin aku. Monyet Belanda. Tapi aku sayang. Mas Eko, Saya dengar kamu nggak masuk kantor karena nggak enak badan. cuma pusing biasa kok. Dokter Eko? Apa kabarnya nih, Dok? Baik. Nick, mari saya periksa sebentar ya. Gak usah, cuma pusing biasa. Nanti minum obat flu juga sembuh. Niken, penyakit sekecil apapun itu harus diperiksa. Karena yang kecil itu lama-lama bisa membesar. Mbak, saya permisi pulang dulu ya, Mbak. Cuma segini aja catatannya. Iya, makasih ya, Gak. Oke deh. Mari, Dok. Ngapain sih kamu ngasih dia masuk-masuk ke kamar, Nick? Itu kan kamarnya Dimas. Iya, saya tahu. Tapi kan dia cuma tamu, Nick. Dimas yang ajak Arga ke kamarnya dia karena Dimas mau kasih lihat gambar ikannya dia. Sudahlah. Sini, saya periksa kamu sebentar. Terus? Udah lama? Lumayan, baru 40 menitan. Gimana? Udah ketemu sama bos lo? Udah, gue udah coba ngomong sama dia. Nah. Tapi sayang kayaknya dia kurang tertarik sama usaha lo. Kok dia bisa nggak tertarik ya? Tapi lu udah jelasin belum sama dia? Udah, gue udah coba bilang sama dia. Dia bilang sama gue modal usahanya udah kepake buat usaha yang sekarang. Padahal modal yang gue perluin nggak sampai 200 juta loh. Ya palingan cuma 100-an lah. Lu udah jelasin belum keuntungan yang bakal diperolehnya? Ya enggak lah terus. Ya ilah gimana. Pantas dia nggak tertarik, gak. Mana ada sih pengusaha yang mau keluar modal tanpa jelas keuntungannya. Terus, gimana gue mau jelasin soal keuntungan sama dia? Gue sendiri aja, temen lo aja nggak tahu seluk-beluk usaha lo. Oke. Kalau gitu, gimana kalau lo temuin gue sama bos lo? Biar gue yang ngejelasin sama dia. Gue yakin dia pasti akan tertarik. Benar? Oke deh, gue sign ya. Thank you. Sama-sama. Tapi terus sorry banget, gue harus nganterin barang-barang, disuruh bos gue. Oke, kalau gitu, gue juga jalan. Balik ke kantor. Waduh, rasanya kalau ke kantor enggak lah. Di sana yang ada cuma masalah. Yang penting gue tunggu dari lo, kapan gue bisa ketemu sama bos lo. Oke deh. Oke? Oke. Bye-bye. Bye. Ya, Nick. Kamu hati-hati kalau terima tamu dan masuk ke rumah kamu. Maksud Mas Arga? Ya, termasuk dia.
Arga bukan cuma teman, tapi dia itu karyawan saya. Dan saya yang menyuruh dia datang ke sini untuk mengurus soal kerjaan. Iya, tapi bagaimana kalau dilihat orang? Hah? Lain keadaannya kalau memang kamu sekarang mempunyai suami. Maksudnya karena aku janda. Jadi semua orang bisa menuduhku yang bukan-bukan, begitu? Niken, bukan cuma kata orang. Tapi bagaimana perasaan Dimas, anak kamu? Kalau dia melihat banyak laki-laki yang datang dan keluar masuk rumah kamu. Banyak laki-laki bagaimana maksud Mas? Selain Arga, Bambang pasti juga sering kemari kan? Karena dia sekarang adalah rekan kerja kamu. Iya kan? Saya perlu istirahat, capek. Niken, sorry ya. Saya bukannya ingin mengatur hidup kamu, saya hanya menyarankan. Sekarang kamu istirahat. Dan jangan minum es. Saya pulang dulu. Ya. Bang, aku mau pakai kantor yang di Kedoya itu untuk gudang saja. Kantor yang kedua ya? Iya, kan masih kosong. Loh, kantor itu kan mau disewakan. Tapi kan sampai sekarang peminatnya belum ada. Daripada kosong, lebih baik kugunakan. Bagaimana menurutmu, Bang? Aku lupa kasih tahu kamu. Kalau kantor itu sebenarnya sudah ada penyewanya. Aneh. Masa sih kamu lupa kasih tahu aku kalau kantor itu sudah disewakan? Siapa yang menandatangani sewa kontraknya, Bang? Aku sendiri. Kamu? Ya. Kantor itu kan milik aku. Dan atas namaku. Aku cuma buka usaha kecil-kecilan. Aku pikir daripada kosong, apa salahnya aku buka usaha? Ini makin aneh lagi. Masa kamu buka perusahaan nggak kasih tahu aku? Sebenarnya aku mau kasih tahu kamu. Buat kejutan. Tapi aku merasa nggak enak. Selama ini hidupku tergantung sama kamu. Padahal aku ingin melakukan sesuatu sendiri tanpa menebeng perusahaan kamu. Aku harap kamu mengerti. Jangan menyangka yang bukan-bukan. Mas Aldi? Halo, di mana sih kamu? Hah? Telepon umum? Telepon umum di mana? Keadaannya sudah lain. Keadaan apa yang berubah kok? Hah? Apa karena sekarang aku sudah tidak tinggal di Jakarta lagi? Sehingga kalau kamu jual rumah ini, bagianku menjadi milikmu juga. Itu. Mas, harusnya kan kamu tahu. Saya bukan tipe orang yang serakah seperti itu. Kalau saya tahu Mas ada di mana, pasti saya akan memberitahukan rencana saya ini. Mas menghilang begitu saja, meninggalkan semuanya termasuk istri Mas. Apa kabarnya nih, Ken? Dia baik-baik saja. Apa dia masih sering menanyakan aku? Pada awalnya dia sangat terpukul, Mas. Dia sangat sedih. Dan setelah itu, dia marah. Dan mencoba bangkit kembali dari kesedihannya. Tapi sekarang ya, dia baik-baik saja. Kamu masih sering ketemu sama dia? Kadang-kadang. Kok, kalau misalnya kamu ketemu dia, jangan beritahu bahwa aku ada di Jakarta, oke? Jangan khawatir. Saya juga tidak mau kamu membuka lagi luka lama di hati Niken. Dia butuh waktu yang lama, Mas, untuk menutup lukanya. Lagi pula, apa sih alasan kamu sampai kamu pulang sekarang? Intan, dia dapat tawaran untuk main film di Jakarta. Dan aku sudah kehilangan pekerjaanku di sana sehingga nggak ada alasan buatku untuk tidak datang kemari. Ternyata kamu memang benar-benar mencintai dia, ya? Sampai apapun yang dia inginkan, kamu penuhi. Masalahnya bukan cinta. Masalahnya tanggung jawab kok. Lalu bagaimana tanggung jawab kamu sama Niken? Istri kamu. Kok Niken adalah wanita yang tegar, cerdas. Dia pasti bisa mengatasi situasi ini. Tapi Intan, jiwanya begitu labil.
Dia selalu mengancam untuk bunuh diri. Lalu apa yang membawa kamu malam-malam datang kemari? Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Niken. Itu saja. Cuma itu. Lalu bagaimana dengan rumah ini?